Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Ingin menyapa juga untuk jemaat online yang sekarang mengikuti di YouTube channel. Selamat pagi, mari sama-sama kita masuki hadiratnya dengan hati penuh syukur. Mari kita memuji Tuhan. Bersyukur ke dalam pelatarannya.
setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Haleluya. Silahkan duduk. Mari pada pagi hari ini kita tahu Tuhan sudah melimpahkan semua kebaikan-Nya dalam hidup kita. Dan tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mengucap syukur. Karena kasih setianya sudah Tuhan nyatakan setiap hari selalu baru. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami ingin selalu bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Sama-sama katakan. dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setiap hari baru Engkau selalu memberikan berkat baru Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu setia kepada kami. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu setia juga kepadamu Tuhan. Kami ingin selalu menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang selalu melihat Engkau, memandang Engkau, bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang hidup, yang telah menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami ingin menggunakan pagi hari ini untuk memuji, memuliakan Tuhan atas seluruh kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri, kita memuji Tuhan karena kita memiliki Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah hati kita terbuka untuk firman Tuhan. Walaupun mungkin apa yang di hadapan kita itu masih jalan buntu, masih gelap, tapi biarlah hati kita tetap berserah kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kita. Rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Sebab Dia tahu apa yang terbaik dan Dia tahu waktu yang terbaik untuk melakukan kuasa-Nya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak
menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, mengubah situasi dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin selalu berserah. Kami berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Yesus Juru Selamat.
pagi hari ini kami ingin berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami ingin membuka hati. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang terbuka, tanah yang subur Tuhan, agar setiap apa yang difirmankan dapat bertumbuh, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua jawaban masalah kami, semua pergumulan kami Tuhan, hanya Engkau saja yang dapat menyelamatkan kami, Engkau saja yang dapat mengubahkannya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk berserah, ajarkan kami untuk memiliki kerendahan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bapak Pendeta Andri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang diucapkan dari bibir mulutnya sesuai dengan apa yang Engkau ingin sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Dan di dalam tahun ini banyak sekali prediksi ataupun hal-hal yang disampaikan oleh orang-orang yang ahli ataupun setengah ahli begitu tentang tahun 2023 dengan segala kondisinya. Tapi sesungguhnya semua itu adalah sesuatu yang masih tidak jelas, masih belum pasti karena semua merupakan perkiraan. Sehingga kita sungguh-sungguh perlu hal yang lebih jelas lagi, yang lebih konkret lagi untuk menjalani tahun 2023. Dan ada satu serial khotbah yang baru yang hendak saya bawakan mulai dari hari ini, yaitu tentang bagaimana kita menerima pimpinan Tuhan. Karena pimpinan Tuhan ini sangat kita butuhkan di dalam memasuki tahun 2023, tetapi juga di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pimpinan Tuhan kita perlu tahu nanti bagaimana caranya atau modelnya pimpinan Tuhan itu. Sebab seringkali orang hanya menerima kata-kata pimpinan Tuhan tetapi tidak pernah tahu dengan pasti apakah pimpinan Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Kadang-kadang malah orang tidak sadar mana sesungguhnya yang pimpinan Tuhan dan mana yang bukan. Sehingga kadang-kadang tersesat dan salah jalan. Dan ini yang merupakan hal yang hendak kita pelajari saat ini tentang bagaimana sesungguhnya pimpinan Tuhan itu. Mari kita buka terlebih dahulu Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita masih ingat bagaimana bangsa Israel yang diperbudak di Mesir itu dibebaskan oleh Tuhan dengan pimpinan Musa. Dan mereka akan dibawa ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tentu saja negeri ini adalah negeri di mana mereka bukan lagi menjadi budak, tetapi mereka menjadi orang-orang yang merdeka, bahkan mereka yang memiliki negeri itu. Dan negeri itu dikatakan begitu suburnya, penuh susu dan madu, pakai istilah seperti itu. Sehingga pimpinan Tuhan itu selalu kalau kita lihat, dari sana saja kita bisa melihat bahwa pimpinan Tuhan selalu membawa kita ke tempat yang lebih baik, ke kondisi yang lebih baik. Kalau kita ragu-ragu dengan pimpinan Tuhan, maka kita lihat bagaimana Musa ini dan bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan dari Mesir menuju Kanaan. Mereka tidak pernah keluar kota, tidak pernah keluar negeri, tapi mereka saat itu tidak tahu jalan bagaimana menuju Kanaan, tapi dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kita tahu kisahnya melalui tiang awan dan tiang api Tuhan memimpin mereka. Sehingga Musa mengatakan hal ini pada Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa meminta bimbingan dan pimpinan Tuhan sebelum mereka akan berangkat dari tempat di mana mereka berhenti. Karena ini merupakan perjalanan padang gurun yang penuh misteri. Dan mereka tidak tahu apa yang akan dihadapi pada langkah-langkah ke depan.
apa masalahnya, apa yang menjadi tantangannya, apa yang menjadi bahayanya. Sehingga Musa katakan, kalau Tuhan tidak memimpin, saya tidak akan pergi kemana-mana. Jadi kita lihat di sini satu pelajaran yang bagus bahwa mana lebih baik, apakah kita tetap melangkah, tetap berjalan, tetap bertindak kalau belum ada pimpinan Tuhan. Maka dari Musa di sini kita bisa pelajari lebih baik kita berhenti, kita diam, kita menunggu pimpinan Tuhan. Jangan kita karena tidak ada pimpinan Tuhan, maka kita mengambil keputusan dengan pikiran kita sendiri. Nanti bisa terjadi seperti kisahnya Raja Saul, di mana pada waktu itu dia menunggu pimpinan Tuhan melalui Samuel, Nabi Samuel, tapi tidak kunjung datang, maka Raja Saul mengambil keputusan sendiri untuk bertindak di luar pimpinan Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya Raja Saul ditolak oleh Tuhan, tidak lagi menjadi raja sebagai raja dari bangsa Israel ini dan digantikan oleh Daud. Dan ini adalah satu kisah yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya pimpinan Tuhan itu. Apalagi kita sebagai umat Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan betul-betul sangat bergantung kepada pimpinan Tuhan. Tahun yang baru berarti kesempatan yang baru. Kesempatan yang lama sudah mungkin lewat ya. Apakah kita gunakan dengan baik atau tidak, tapi sudah lewat. Tapi sekarang di depan kita terbentang sebuah kesempatan yang baru. Begitu juga tahun yang baru membawa kita kepada keberhasilan yang baru. Apakah tahun yang lama kita berhasil atau tidak, sudah tidak bisa kita uraikan atau tidak bisa kita pakai lagi karena sudah lewat. Tapi sekarang di dalam tahun yang baru ada keberhasilan baru yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya. Begitu juga di tahun yang baru ada kemajuan baru. Kalau yang tahun lalu adakah di dalam usaha kita, bisnis kita, studi kita, kehidupan kita ada enggak kemajuan? Mungkin ada atau mungkin juga tidak. Tapi sudah tidak bisa kita bahas lagi. Yang perlu kita bahas adalah bagaimana kemajuan baru di dalam tahun yang baru ini. Di tahun yang baru ini juga akan memberikan kepada kita pengalaman yang baru. Pengalaman yang mungkin di tahun-tahun lalu belum pernah terjadi dalam hidup kita. Ada pengalaman baru. Begitu juga di dalam tahun yang baru ada kegembiraan baru. Tahun-tahun yang lalu mungkin juga ada sukacita, gembira dan sebagainya. Tetapi mungkin berbeda dengan kegembiraan tahun yang baru ini. Tapi kita belum pernah mengalaminya. Kita masih di awal dari tahun yang baru. Ini juga berarti ada tantangan baru. Di dalam tahun yang baru ada tantangan baru. Saudara masih ingat kisahnya Daud. Daud menghadapi tantangannya Goliat. Tapi di berikut-berikutnya tidak pernah muncul lagi tokoh-tokoh Goliat seperti ini. Daud menghadapi tantangan-tantangan di dalam peperangan-peperangannya yang bervariasi. Saya sudah pernah membawakan serial ini tentang peperangan-peperangan Daud. Peperangan Daud itu hanya diawali dengan peperangan Goliat, tetapi bervariasi di dalam peperangan selanjutnya. Jadi ada tantangan baru di dalam tahun yang baru. Dan diingatkan oleh firman Tuhan juga di dalam tahun yang baru akan ada masalah baru. Jadi masalah yang lama mungkin sudah selesai, sudah beres, sudah kita lewati, tapi di sini akan ada masalah baru. Selama kita hidup di dalam dunia, kita tidak bisa steril, tidak terkena masalah. Pasti masih ada masalah-masalah baru. Dan diingatkan juga bahwa di dalam tahun yang baru ada jebakan-jebakan baru di dalam kehidupan kita yang kita tidak ketahui sebelumnya. Namanya juga jebakan, tentu kita tidak sadari sebelumnya. Kita mau dijerat oleh situasi yang ada, kondisi buruk yang ada, dan itu semua adalah satu yang baru. Mungkin pengalaman kita di masa lalu ada gunanya, tapi belum tentu jebakannya itu akan sama seperti yang kita alami di masa yang lalu. Begitu juga di tahun yang baru, ada kemungkinan terjadi kegagalan baru. Saudara mungkin pernah mengalami kegagalan di masa-masa lalu, tapi bisa jadi ada kegagalan baru di dalam tahun yang baru. Dan di dalam tahun yang baru mungkin saja terjadi kesedihan yang baru. Kesedihan yang lalu mungkin sudah hilang dari hati kita dan mungkin kita lupakan sudah, tetapi bisa jadi di dalam tahun yang baru ada kesedihan baru. Sehingga tahun yang baru ini adalah tahun yang penuh dengan kondisi yang belum nyata. Belum kita ketahui sebetulnya seperti apa tahun ini. Sehingga muncul banyak sekali ramalan-ramalan. Banyak sekali dugaan-dugaan, prediksi dan sebagainya tentang alam semesta, tentang kehidupan saudara dan saya, sehubungan dengan perbintangan, sehubungan dengan ya ini sebentar lagi kita juga Imlek, sehubungan dengan Sio, masuk ke dalam tahun yang baru secara
kalender Imlek dan sebagainya. Dan ini adalah hal yang menunjukkan bahwa manusia berusaha untuk sebaik mungkin. Tentu saja kita mau sebaik mungkin untuk masuk ke dalam satu kondisi yang baru ini. Dan apa yang kita perlukan? Kita perlu contoh Musa. Aku tidak akan berangkat Tuhan. Kami tidak akan berangkat kalau bukan Tuhan yang memimpin kami. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di hari-hari kemudian. Maka kita sangat memerlukan pimpinan Tuhan yang sudah menguasai hari esok. Tuhan itu sudah menguasai hari esok. Saya ingin beritahukan bagaimana sih caranya dipimpin oleh Tuhan. Ya, orang seringkali bertanya bagaimana caranya dipimpin oleh Tuhan. Caranya pertama sekali adalah memahami bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan pimpinan Tuhan. Orang yang tidak merasa membutuhkan, maka orang itu akan hanya sepintas lalu saja mendengarkan atau hanya sepintas lalu saja memperhatikan bagaimana tentang pimpinan Tuhan. Tapi kalau orang itu merasa saya sangat membutuhkan pimpinan Tuhan yang sudah menguasai hari esok, maka seperti Musa memaksa Tuhan untuk membimbing mereka dalam perjalanan padang gurun yang sedang dijalani oleh bangsa Israel. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menerima pimpinan Tuhan? Pertama adalah kita menyadari bahwa kita perlu pimpinan Tuhan. Saudara bisa bertanya pada diri saudara sendiri, apakah saudara perlu tidak pimpinan Tuhan? Pimpinan Tuhan untuk studi saudara, pimpinan Tuhan untuk pekerjaan saudara, pimpinan Tuhan untuk saudara menentukan kerja di mana, pimpinan Tuhan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidup saudara, pimpinan Tuhan untuk pacar saudara pada waktu ini, atau pimpinan Tuhan untuk mengatasi masalah yang sudah terlanjur ada, pimpinan Tuhan untuk menjalani pekerjaan yang sudah saudara pegang, atau pimpinan Tuhan dalam kehidupan rohani saudara. Seperti apa? Apakah saudara betul-betul memerlukan pimpinan Tuhan? Kalau saudara betul-betul memerlukan pimpinan Tuhan, mari kita paksa Tuhan untuk membimbing kita. Bukan cuma kita minta seperti Musa ini, kami tidak mau berangkat kemana-mana kalau Tuhan tidak membimbing kami. Kedengarannya memaksa betul nih pada Tuhan, tapi itu memang yang dibutuhkan oleh Musa. Musa salah satu orang pemimpin yang pandai sekali dari bangsa Israel ini. Dia lulusan perguruan tinggi di Mesir. Dia adalah pengalamannya di istana Mesir. Tapi dia tetap tidak tahu bagaimana memimpin bangsa ini. Sehingga Musa minta Tuhan bimbing kami. Kalau Tuhan tidak membimbing kami, maka kami tidak akan jalan. Kami tidak akan mengambil tindakan apapun. Ini pelajaran yang luar biasa. Lebih baik kita tidak mengambil tindakan ketimbang kita mengambil tindakan dan tindakan itu salah dan mencelakai kita karena itu bukan pimpinan Tuhan. Kita tunggu pimpinan Tuhan, kita minta Tuhan tolong segeralah pimpin kami. Mari saya ajak saudara membuka Mazmur 27 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Mazmur 27 ayat 11 sampai dengan 14. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dikatakan di sini pada ayat 11, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dengan Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita sudah masuk dalam pimpinan Tuhan. Jadi pimpinan Tuhan adalah kita berada pada jalan Tuhan. Ini prinsip ini yang perlu kita pahami. Pertama tadi adalah, apakah saudara membutuhkan pimpinan Tuhan? Kalau saudara membutuhkan pimpinan Tuhan, maka saudara akan betul-betul meminta, mengharapkan, menunggu. Bahkan Musa tadi memaksa pimpinan Tuhan berlangsung atas hidupnya. Yang kedua adalah, sekarang kita tahu bahwa pimpinan Tuhan itu adalah sama dengan jalan Tuhan. Jalan Tuhan, cara Tuhan, seperti apa yang dipilihkan Tuhan untuk kita adalah seperti yang dikatakan di sini, pimpinan Tuhan adalah jalan Tuhan. Jadi dikatakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku.
Di sini kalau kita lihat banyak sekali jalan yang mungkin bisa ditawarkan kepada kita. Kita bisa mengambil keputusan berdasarkan apapun juga. Saudara bisa mengambil keputusan berdasarkan analisa pikiran saudara sendiri. Saudara bisa mengambil keputusan berdasarkan bertanya pada teman. Ya, ada dulu kuis yang begitu ya, kuis yang bertanya pada teman, apa sih kira-kira jawaban ini? Nah, ada kesempatan 1 kali untuk hal itu. Atau kita juga bisa meminta pendapat-pendapat orang ahli untuk hal itu. Tapi apa yang sebetulnya kita butuhkan adalah pimpinan Tuhan yang pasti benar. Cuma masalahnya seringkali kita tidak tahu bagaimana cara membaca ataupun mengetahui, menyadari tentang pimpinan Tuhan. Karena terlalu banyak informasi dalam hidup kita. Terlalu banyak petunjuk seolah-olah dalam hidup kita. Kalau di satu jalan persimpangan jalan di situ ada banyak petunjuk. Maka saudara mungkin bingung ya. Saudara sudah nggak tahan lagi dan saudara tanya toilet di mana? Di situ ada jalan. Simpang-simpang jalan ditunjukkan ada toilet ke sana. Tapi juga toilet ke sana, ada toilet ke sana. Yang mana nih toilet? Karena petunjuknya begitu banyak. Dan ini membingungkan, apalagi di dalam kondisi stres. Dalam kondisi stres itu adalah suatu kondisi yang inginnya cepat ada jawaban. Nah, di sini dikatakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Jadi bukan saja Tuhan menunjukkan jalannya, tapi kita minta dituntun oleh Tuhan. Dituntun oleh Tuhan untuk berjalan, dikatakan di sini jalan yang rata. Kenapa jalan yang rata? Karena jalan yang rata ini adalah jalan yang paling tidak menyita energi kita. Kalau saudara jalannya ya bergelombang ataupun penuh dengan batu, lobang, batuan dan lobang-lobang, saudara saya rasa lebih capek jalannya dibandingkan dengan jalan yang rata. Daud sadar ya, bahwa bahkan orang-orang baik pun punya seteru. Saudara jangan mengira orang baik tidak punya seteru. Makanya di sini dikatakan oleh Daud, tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Jadi ada seteru. Orang yang baik sekalipun ada seteru. Contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu orang yang baik, super baik, tapi dia punya banyak sekali seteru. Jadi kalau saudara menyadari hal ini, maka saudara tahu bahwa oh iya ya, orang yang baik saja punya seteru, apalagi saya yang kurang baik. Mungkin ada banyak orang yang tidak suka pada saya. Yang mungkin menghadang di langkah kita berikutnya, itu tidak tahu apakah dia menghadang kita di langkah berikutnya atau tidak. Dan ini yang dilakukan, gaya ini yang dilakukan oleh kuasa kegelapan yang berusaha untuk menjegal kita di tengah perjalanan kita. Sehingga saudara dibiarkan di awal berjalan dengan lancar. Tapi setelah itu saudara akan berjalan dengan kondisi yang dijegal oleh kuasa gelap di tengah jalan. Dan itu tidak disadari. Sebab kadang-kadang ya orang begini ya. Kalau saudara lihat katakanlah sebuah desain ya, desain satu bingkai katakan gitu. Maka di bagian bingkai tadi, bingkai foto atau bingkai apapun, dia biasa saja desainnya. Lurus-lurus saja. Tapi di bagian itu berbelok, katakanlah dia tadi tegak lurus, sekarang dia berbelok atau di sisi bawah, maka di sudutnya itu ada pengolahan desain. Kenapa terjadi pengolahan desain di situ? Karena itu ada perubahan. Dari yang lurus atas ke bawah pindah ke kiri ke kanan. Jadi ada pengolahan di situ. Kalau saya perhatikan itulah yang membuat orang melahirkan desain-desain yang secara khusus di bagian peralihan. Nah, di sini menunjukkan kita apa? Bagian peralihan seringkali membuat kita berkonsentrasi. Saudara kalau berjalan di jalan yang lurus naik mobil, mungkin saudara setengah-setengah konsentrasi, saudara bisa sambil balas WA, bisa sambil tidur malah. Kadang-kadang saya juga terus terang aja kalau lagi capek sekali dan ngantuk sekali ketiduran sambil nyetir gitu ya. Itu. Tapi kalau jalan lurus enggak masalah, apalagi jalan lurus yang kosong. Jadi masalah itu ketika kita sampai di perempatan jalan. Sampai di perempatan jalan walaupun kita mau lurus, kita juga harus berhati-hati di situ. Kita harus ngerem di situ, kita harus lihat kiri kanan dulu di situ. Karena apa? Di situ tempat peralihan. Jadi artinya orang akan berkonsentrasi, waspada pada saat-saat peralihan. Dalam hidup juga seperti itu. Di saat-saat peralihan orang akan konsentrasi dan waspada memperhatikan sungguh-sungguh.
peralihan dari SMA menuju perguruan tinggi, atau peralihan dari sekolah menuju kerja, peralihan dari bujangan menuju berumah tangga. Itu tempat ada titik-titik peralihan. Orang biasanya berkonsentrasi, perhatian betul di situ. Tapi orang tidak berkonsentrasi pada saat bukan peralihan, di jalan yang lurus tadi. Kurang konsentrasi karena apa? Karena tidak ada peralihan, memang lurus saja, tidak ada perubahan apa-apa. Bisa sambil ngantuk itu, bisa sambil balas WA gitu. Nah itu adalah satu hal yang terjadi dalam kehidupan juga. Dalam kondisi ya rutin saja berumah tangga, nggak ada peralihan apa-apa. Di situ orang seringkali tidak waspada. Atau ya sudahlah, saya sekarang menjalani bisnis ini, sudah sedang dalam bisnis ini, biasanya orang tidak waspada. Orang baru waspada konsentrasi penuh pada saat peralihan. Peralihan bisnis ini baru mulai atau bisnis ini mau diperbesar, di situ ada peralihan. Jadi saudara perhatikan di situ. Titik-titik peralihan seringkali membuat kita berkonsentrasi, waspada, tapi tidak waspada ketika di tengah jalan. Nah inilah yang dipakai oleh kuasa gelap. Kuasa gelap menjegal kita di saat kita lagi enak-enak berjalan. Bukan di titik peralihan. Kalau di titik peralihan sih kita pasti konsentrasi, kita pasti hati-hati. Tapi di tengah perjalanan disitulah letak kuasa kegelapan bekerja menghadang langkah. Walaupun saudara adalah orang yang baik, saudara punya seteru. Ini yang didoakan oleh Daud. Menghadang di tengah-tengah perjalanan seperti itu bisa dalam bentuk jebakan. Jebakan itu sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Jerat tidak diduga sebelumnya. Makanya burung atau binatang apapun bisa kena jerat karena mereka tidak menduga. Atau semacam ranjau darat. Ranjau darat juga tidak diduga. Orang melangkah baru meledak dan sebagainya. Itu adalah jebakan. Dan yang lain adalah sikap atau hal yang diterima secara intimidasi. Intimidasi adalah pengaruh yang sifatnya memaksa. Pengaruh yang sifatnya memaksa dan biasanya ini adalah sesuatu yang tidak baik. Dan intimidasi ini membuat penghadangan di tengah perjalanan kita tadi. Selain itu adalah bujukan. Bujukan ini umum ya, bujukan-bujukan ini umum. Orang yang sedang galau, sedang bingung, sedang belum mengambil keputusan, masih ragu-ragu dan sebagainya, hati-hati. Bujukan biasanya ditembakkan kepada orang ini. Siapa yang menembakkannya? Ya mungkin orang lain atau situasi yang lain, tetapi latar belakangnya atau hal yang mendorong dia adalah kuasa kegelapan yang membujuk atau membuat hal-hal yang mempengaruhi secara salah. Begitu juga tipuan, hati-hati dengan tipuan. Orang yang sedang tidak punya uang biasanya mudah sekali ditipu untuk pinjam uang pada cara-cara atau bagian-bagian yang justru nanti akhirnya menjadi masalah besar karena ada tagihan yang luar biasa. Itu tipuan terjadi pada saat orang-orang itu membutuhkannya. Saudara perlu suatu barang dan saudara cari barang yang murah, saudara beli di online, cari yang murah, tapi di situ ternyata tipuan. Barang yang saudara beli adalah barang yang tidak original, tidak semestinya, sehingga saudara beli dan tidak berapa lama kemudian sudah rusak, sudah tidak bisa saudara pakai. Itu tipuan. Ditipu dari murahnya barang, ditipu dari diskon yang ada dan sebagainya. Penipuan-penipuan seperti itu kita perlu hati-hati. Begitu juga serangan. Kalau serangan sudah lebih nyata, serangan itu lebih jelas. Serangan itu betul-betul kita lagi di tengah jalan diserang gitu ya oleh hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Nah disinilah Daud dikatakan pada ayat 11 memerlukan tuntunan Tuhan. Sehingga Daud katakan pada ayat 11 tadi, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Pertanyaannya gini, kalau kita sudah dipimpin oleh Tuhan, apakah kita tidak mungkin mengalami kondisi-kondisi buruk yang tadi saya ceritakan? Apakah kalau kita sudah berada pada jalan Tuhan, tidak mungkin kita mengalami kondisi-kondisi yang mencelakai kita? Oh masih mungkin. Lalu apa gunanya kita dipimpin oleh Tuhan kalau memang masih mungkin? Masalahnya pimpinan Tuhan itu disertai dengan perlindungan Tuhan. Pimpinan Tuhan itu akan meloloskan kita dari rencana-rencana jahat. Pimpinan Tuhan itu akan meloloskan kita dari fitnahan-fitnahan yang sudah dimulai sebelumnya.
Seperti dikatakan pada ayat 12. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Nah, kalau pimpinan Tuhan tidak akan menyerahkan kita kepada nafsu lawan kita. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta. Ini fitnahan. Saksi-saksi dusta. Telah bangkit, berarti sudah ada sebelumnya. Dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Jadi dia itu orang-orang lalim, orang-orang yang jahat. Itu masih ada tidak di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan? Masih ada. Tapi Tuhan akan meloloskannya. Saudara masih ingat bagaimana kisah Natal kemarin? Ketika orang Majus sudah selesai menyembah Yesus dan memberikan persembahan kepada Yesus. Orang Majus tadi pulang dan Yusuf bermimpi. Apa mimpi Yusuf? Yusuf bermimpi malaikat datang dan menyuruh Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus untuk pindah ke Mesir. Karena Herodes sedang mau membantai anak-anak di usia 2 tahun ke bawah. Pada waktu itu Herodes karena tidak tahu di mana sesungguhnya bayi Yesus dilahirkan. Sehingga membabi buta, Herodes membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Lalu bagaimana pimpinan Tuhan kepada Yesus? Bagaimana pimpinan Tuhan kepada Yusuf dan Maria? Satu keluarga ini. Pimpinan Tuhan adalah melindungi. Jadi kalau kita mendapatkan pimpinan Tuhan, kita bukan saja ditunjuki jalannya, tapi kita mendapatkan perlindungan. Apakah di dalam jalan yang Tuhan sudah tunjukkan itu tidak akan ada masalah? Ada, bukan tidak ada masalah. Apakah tidak ada ancaman? Bisa jadi ada ancaman. Apa tidak mungkin ada bahaya? Mungkin saja ada bahaya. Tapi pimpinan Tuhan itu akan melindungi saudara dan saya. Jadi kalau kita dipimpin oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Pimpinan Tuhan membuat kita selalu berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi orang kadang-kadang begini ya, ingin dalam doanya, Tuhan peliharalah aku, Tuhan berkatilah aku, Tuhan lindungilah aku. Tapi tidak mau masuk dalam pimpinan Tuhan. Ini adalah hal yang aneh. Sebab apa? Di dalam pimpinan Tuhan, paket perlindungan itu ada di sana. Dalam pimpinan Tuhan, paket berkat ada di sana. Nanti kita pelajari semua. Di dalam pimpinan Tuhan ada penyertaan Tuhan dan bimbingan Tuhan yang membuat kita semakin dewasa rohani. Saudara, saya beritahu begini. Pada waktu saudara dulu, mungkin saudara sekarang sudah bisa setir sepeda motor, sudah bisa setir mobil. Kalau dulu saudara SIM-nya tidak beli ya, saudara pasti ujian di kantor polisi tentang ujian untuk memperoleh SIM. Antara lain di sana mempelajari tanda-tanda lalu lintas. Dan pada waktu itu saudara harus hafalkan, oh tanda ini artinya ini, tanda ini artinya ini. Tapi setelah saudara praktek di dalam mengendarai motor selama 40 tahun, saudara praktek setir mobil selama 50 tahun, saya rasa saudara tidak perlu hafalan lagi. Enggak perlu nyontek lagi, ini tanda ini apa ya, berhenti dulu. Saudara buka dulu panduannya, tanda itu apa artinya. Enggak perlu, saudara sudah tahu, oh tanda ini berarti ini kondisinya akan berbelok, jalanan ini dan dalam kondisi licin. Sehingga saya harus berhati-hati. Saudara sudah tahu itu. Kenapa? Karena saudara sudah sering kali berjalan di dalam jalan raya. Kalau saudara jarang jalan di dalam jalan Tuhan, saudara semakin tidak mengenali jalan Tuhan. Tapi kalau saudara sering berjalan dalam jalan Tuhan, saudara semakin fasih, semakin mengenal jalan Tuhan dengan sangat-sangat baik, sangat baik. Karena apa? Karena saudara sudah terbiasa jalan di sana. Sehingga ada orang-orang yang merasa bagaimana sih jalan di dalam jalan Tuhan. Padahal dia sudah 30 tahun di gereja. Saya heran bagaimana dia bisa bertanya tentang jalan Tuhan. Bagaimana dia bertanya tentang pimpinan Tuhan padahal dia sudah 30 tahun di gereja. Mungkin dia tidak pernah berjalan. Mungkin dia punya sepeda motor, punya mobil, tapi semuanya di garasi dan dia diam saja. Dia tidak pernah punya jam terbang untuk jalan, menjalani kendaraan itu di jalanan. Jadi bagaimana dia bisa ahli di jalanan? Begitu juga ketika kita menerima pimpinan Tuhan. Kita menerima pimpinan Tuhan pertama tadi sudah saya ungkapkan. Kita harus sadar dan betul-betul menyadari aku butuh pimpinan Tuhan. Kalau saudara tidak butuh pimpinan Tuhan, maka saudara setengah-setengah akan mencari pimpinan Tuhan. Tapi kalau saudara merasa saya butuh banget nih pimpinan Tuhan, sangat butuh pimpinan Tuhan, maka saudara akan sepenuh hati saudara mencari pimpinan Tuhan. Dan kedua,
Pimpinan Tuhan itulah yang melindungi kita. Tadi kan sudah kita baca bahwa Daud meminta supaya di dalam pimpinan Tuhan, Tuhan menuntun dia dan membebaskan dia dari semua ancaman seteru. Dan yang berikutnya adalah pada ayat 12, pada pimpinan Tuhan itu melindungi. Jadi ada perlindungan dalam pimpinan Tuhan. Sebab begini ya, kalau Tuhan sudah pimpin, berarti tanggung jawabnya ada pada Tuhan. Kalau saudara pergi ke luar negeri dan saudara dipimpin oleh sebuah tour guide begitu ya, tanggung jawab mereka. Sehingga mereka tidak bisa bertanya pada saudara. Misalnya saudara pengen, ya saudara ke Paris, saudara pengen lihat Menara Eiffel, terus saudara ditanya sama pimpinan tour guide, Bu, tolong tanya ya, kalau Menara Eiffel kemana ya? Loh, saudara juga nggak tahu, saya dipimpin sama kamu kok, saya ikut tour guide Anda kok, Anda yang harusnya tahu kemana jalannya menuju Menara Eiffel kan gitu. Jadi pimpinan itu berisi tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab Tuhan ketika kita dipimpin oleh Tuhan. Makanya kita sangat memerlukan pimpinan Tuhan. Gak bisa kita ngambil keputusan sendiri. Bisnis kita kok saat ini sedang kacau ya. Bisnis kita saat ini kok sedang gak menguntungkan ya. Terus ngelirik ke orang lain. Orang lain, oh caranya gitu, untuk untung ya sudahlah saya pakai cara itu. Belum tentu saudara akan berhasil atau mungkin malah saudara akan mendapat dampak yang lebih merugikan. Karena apa? Karena bukan atas dasar pimpinan Tuhan. Dan nanti kita lihat bagaimana modelnya pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan kadang-kadang di luar nalar kita loh. Di luar nalar kita. Sekarang sungguh-sungguh Yusuf dan Maria tidak pernah terfikir bahwa mereka harus melarikan diri ke Mesir. Siapa yang mikir coba? Siapa yang punya ide itu? Ide itu datangnya dari Tuhan. Dan nanti setelah Herodes yang jahat ini meninggal dunia, barulah Yusuf dan Maria disuruh kembali dari Mesir. Untuk kembali ke Nazaret nantinya. Tapi ini adalah satu kondisi yang Tuhan tunjukkan. Ini saatnya kamu pindah, kamu diam dulu di sana, nanti di saat sana nanti kamu kembali lagi ke sini karena ada ancaman Herodes, ada masalahnya. Dan Yusuf Maria mungkin tahu ancaman Herodes tapi tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi apakah setiap kali menyelamatkan bayi dengan cara pindah ke Mesir? Oh enggak. Ketika bayi Musa mau diselamatkan, disembunyikan oleh ibunya di mana? Di sebuah keranjang yang diapungkan di Sungai Nil. Itu cara yang unik sekali, belum ada orang yang terfikir seperti itu tuh. Dan tidak tahu bagaimana selanjutnya nasib bayi ini. Dan saudara tahu Sungai Nil itu penuh dengan buaya. Bagaimana bayi Musa kecil ini bisa dimakan oleh buaya? Tapi kan tidak. Lalu nanti ada putri Firaun datang ke situ mau mandi dan melihat ada bayi di situ dan tertarik dengan keelokan bayi itu, diangkat menjadi anaknya. Itu kan apa ya? Urutan cerita yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Sebagai ibunya Musa, tahunya bagaimana coba? Yang dia tahu adalah begitulah Tuhan nyuruh, dan itu gak masuk akalnya dia. Aneh, betul aneh, tapi itu pimpinan Tuhan. Artinya apa? Sekali lagi, kalau di dalam pimpinan Tuhan, kalau kita masuk dalam pimpinan Tuhan, berarti yang tanggung jawab itu Tuhan. Tuhan punya tanggung jawab karena kita sudah nurut kepada Tuhan. Sudah berserah pada Tuhan. Tadi saudara nyanyikan lagu berserah. Itu tuh konsekuensinya besar loh. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau saudara, Tuhan aku berserah kepadamu, ini konsekuensinya besar pada Tuhan loh. Sebab apa? Sebab Tuhan harus bertanggung jawab atas hidup saudara. Asal saudara sungguh-sungguh berserah, enggak cuma bernyanyi tentang berserah. Lalu dikatakan juga pada ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dikatakan, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Pimpinan Tuhan itu akan memastikan bahwa saudara dan saya selalu melihat kebaikan Tuhan dalam negeri orang hidup. Negeri orang yang hidup apa? Kerajaan Allah. Jadi pimpinan Tuhan akan selalu memastikan bahwa saudara dan saya selalu melihat kebaikan Tuhan dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita diarahkan, dibimbing oleh Tuhan untuk sampai kepada sesuatu yang lebih baik. Mana lebih baik antara Kanaan dengan Mesir? Mesir diperbudak.
Mesir diinjak-injak, saudara, tidak bebas. Kanaan, saudara, negeri sendiri, negeri yang sangat subur dan sebagainya. Tentu saja lebih baik Kanaan. Dan Tuhan memimpin kita kepada kondisi yang jauh lebih baik. Makanya ini yang disebut dengan pimpinan Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir begini, ya firman Tuhan katakan segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya, saya renungkan begini loh, pada waktunya siapa? Oh iya, pada waktunya Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan, tapi bukan hanya waktunya Tuhan. Segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan kalau kita mau masuk dalam pimpinan Tuhan. Jadi kalau masuk dalam pimpinan Tuhan, bayi Musa yang disembunyikan di alang-alang di Sungai Nil, itu akan indah pada waktunya. Karena bayi Musa ini nanti akan menjadi pangeran Mesir dan nantinya akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya ini terjadi ketika orang tua Musa nurut pada pimpinan Tuhan. Ketika mereka itu mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk Tuhan, maka kita tidak akan tiba pada indah pada waktunya. Itu gak akan pernah terjadi. Indah pada waktunya itu adalah karena kita mau mengikuti pimpinan Tuhan. Kalau saudara sekarang merakit saudara beli sebuah lemari yang perlu dirakit, perlu dipasang-pasang sendiri, saudara belinya itu dalam bentuk kepingan-kepingan. Kalau saudara mengikuti pimpinan buku petunjuknya, maka nanti indah pada waktunya. Saudara akan bisa menggunakan lemari yang sudah saudara beli, sangat indah, bisa buat baju saudara, bisa buat buku saudara. Tapi kalau saudara tidak mau masuk dalam pimpinan buku petunjuk, yang sampai kapanpun dia akan berupa lempengan-lempengan begitu yang gak pernah jadi lemari. Kapan ini indah pada waktunya? Gak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena tidak mau masuk dalam pimpinan Tuhan. Dan saudara tahu ya, orang dalam pimpinan Tuhan seringkali ngelawan gitu loh, seringkali nggak nurut. Bangsa Israel aja sudah ngelihat mana yang jatuh dari langit, itu kan ajaib ya sebetulnya. Saudara, kalau hari ini kita tiba-tiba keluar dari gereja terus hujan mana gitu, wah pasti kita akan bersorak-sorai sekali. Waduh, pengalaman yang luar biasa, di foto-foto kirim ke teman-teman dan sebagainya pasti. Sudah ngelihat mujizat Tuhan, sudah ngelihat tiang awan, tiang api, sudah ngelihat air yang keluar dari batu dan sebagainya, sudah mengalami banyak perkara mujizat. Itu saja masih mau keluar dari pimpinan Tuhan, coba. Masih mau keluar dari pimpinan Tuhan. Dan saudara lihat bagaimana, seperti tadi saya katakan, di titik peralihan seringkali ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Contohnya apa? Ketika mereka sampai di ujung pintu masuknya Kanaan, apa yang terjadi? 12 pengintai pulang, 10 orang menjadi pesimis, 2 orang menjadi optimis. Yakin 2 orang ini bahwa kalau kita masuk kita akan menang, kita akan menguasai negeri ini. Yang 10 orang bilang enggak lah, itu negeri itu banyak raksasanya. Kita tuh seperti belalang. Itu karena apa? Karena peralihan dari perjalanan padang gurun mau masuk Kanaan, peralihan. Sehingga membutuhkan konsentrasi. Dan di situ kembali lagi, mau enggak ngikuti pimpinan Tuhan? Enggak mau ngikuti pimpinan Tuhan, enggak jadi masuk Kanaan. Nah di sini kalau kita lihat pimpinan Tuhan itu tersedia. Tinggal sekarang kita mau enggak untuk masuk di dalamnya. Kita akan selalu melihat kebaikan Tuhan dalam kerajaan Allah. Lalu ayat 14 dikatakan begini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pimpinan Tuhan itu membuat kita tidak gegabah. Manusia seringkali gegabah. Karena apa? Karena pendek cara berpikirnya. Tidak berpikir panjang. Kadang-kadang juga gegabah karena apa? Karena emosional. Udah saya kesel kayak gini, udah saya ngambil tindakan begini. Seringkali cekcok rumah tangga yang sebetulnya sederhana, nggak ada masalah serius, itu mendatangkan apa? Perceraian. Karena apa? Karena masing-masing orang di rumah tangga itu, suami atau istri di rumah tangga itu sudah emosional yang luar biasa. Akhirnya apa? Gegabah. Oke, kita cerai, diurus cerainya. Akhirnya cerai beneran. Setelah cerai baru nyesel. Jadi kalau kita lihat di sini, seringkali pimpinan Tuhan itu membuat kita sadar bahwa kita tidak boleh gegabah.
Sehingga dikatakan di sini nantikanlah Tuhan. Orang menanti, disuruh menunggu, itu tidak akan gegabah. Kalau saudara sekarang dipaksa untuk untuk beli barang. Saudara dipaksa untuk beli barang di suatu mall. Saudara katakan nanti ya, saya pikir-pikir dulu. Saudara selamat itu. Saudara, sebab apa? Saudara tidak terpaksa. Wah, yo emosional. Ini mumpung murah loh, mumpung ada nih, nggak pernah ada lagi nih. Kalau nggak sekarang ini dibeli, ini nggak akan ada lagi. Saudara cepat-cepat dengan gegabah beli, nanti saudara sampai rumah nyesel. Kenapa ya saya beli penyedot karpet padahal di rumah saya nggak ada karpet. Ini adalah satu hal yang membuat kita sadar, oh iya ya, kalau nantikanlah dulu, nanti tunda, maka saudara akan tidak gegabah. Begitu juga keputusan-keputusan lain, kadang-kadang kita perlu tunda dulu. Keputusan untuk, oke, saya akan menikah dengan orang ini. Coba saudara tunda dulu. Saudara renungkan dulu pimpinan Tuhan atau bukan dan sebagainya. Itu mungkin akan menyelamatkan saudara. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pimpinan Tuhan akan membuat kita tidak gegabah. Dan mau menantikan Tuhan dengan apa? Hati yang kuat dan teguh. Menantikan Tuhan tuh hatinya harus kuat dan teguh. Kalau hatinya tidak kuat dan teguh, gampang diombang-ambingkan oleh kuasa kegelapan. Gampang diseret oleh kuasa kegelapan karena hatinya tidak kuat dan teguh. Kalau kita mau menantikan Tuhan, kita nantikan Tuhan. Jangan panik, saudara besok harus membayar tagihan hutang. Saudara terlanjur punya hutang dan besok harus membayar. Dan saudara tidak punya uang hari ini, apa yang harus saudara lakukan? Barang-barang di rumah sudah banyak yang dijual. Tinggal mertua aja yang belum dijual nih. Jadi gimana nih? Atau mau dijual? Mungkin nggak ada yang mau beli juga. Jadi saudara nggak usah panik, nantikanlah Tuhan. Terus saudara sudah berdoa belum? Sudah. Saudara sudah minta tanya sama Tuhan? Sudah. Nah sudah, tunggu. Jangan terus kita mencoba untuk mengambil langkah-langkah sendiri. Nanti kita terjebak kepada orang-orang yang kita mau membayar hutang dengan apa? Dengan uang yang kita pinjam dari orang lain. Kita gali lubang tutup lubang, nantinya jadi masalah lebih besar. Nantikanlah Tuhan. Apa yang akan terjadi nanti lihat. Mungkin sampai detik terakhir jamnya orang itu datang menagih, saudara belum bisa punya uang. Apa yang harus saudara lakukan? Nantikanlah Tuhan. Nanti saudara lihat apa yang akan terjadi dalam pertemuan itu. Mungkin tidak seperti yang saudara bayangkan. Saudara bayangkan orang tadi akan berbuat kasar pada saudara, orang tadi akan mengancam saudara. Mungkin enggak. Mungkin orang tadi justru memberi kesempatan kepada saudara. Mungkin orang tadi justru mau membantu saudara untuk punya uang, untuk membayar utang tadi. Kita enggak tahu. Bagaimana Tuhan menggerakkan situasi yang ada, menggerakkan orang-orang yang ada untuk menolong kita, menolong saudara dan saya. Saya ajak saudara membaca Mazmur yang terkenal, Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tidak ada domba yang memimpin gembalanya. Tapi selalu gembala yang memimpin dombanya. Jadi kita jangan pernah memimpin Tuhan dengan jalan berpikir kita. Tuhan, ini ada 3 alternatif Tuhan. Yang ini, yang A, yang B atau yang C Tuhan. Bagus yang B ya Tuhan ya. Kalau menurut saya sih lebih bagus yang B. Itu namanya kita memimpin Tuhan. Mungkin yang A ditolak sama Tuhan. Yang B ditolak sama Tuhan. Yang C juga ditolak sama Tuhan. Loh Tuhan gimana Tuhan? Kok semua ditolak? Tuhan bilang ada alternatif yang lain yang kamu tidak ketahui ini. Ini adalah alternatif yang terbaik. Tidak, bukan A, bukan B, bukan C. Tapi ada alternatif yang lebih baik dari itu. Seringkali pikiran kita itu terbatas adanya. Pertimbangan kita terbatas adanya. Tapi kalau kita mau minta Tuhan pimpinlah aku, maka Tuhan akan memimpin kita kepada apa? Kepada berkat-berkat jasmani. Seperti dikatakan ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
baik jasmani maupun hal rohani. Dikatakan di sana, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini adalah gambaran domba yang dipenuhi akan kebutuhan jasmaninya. Ini merupakan berkat jasmani. Yang kedua adalah berkat rohani. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini berkat rohani. Saudara akan dipimpin oleh Tuhan untuk mendapatkan berkat jasmani maupun berkat rohani. Kalau saudara mau dipimpin oleh Tuhan. Dan pimpinan Tuhan itu seringkali, ya sudah saya katakan berkali-kali, menuju kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Meskipun mungkin di tengah perjalanan ada hal-hal yang tidak baik terjadi. Kalau terjadi hal-hal yang tidak baik, mungkin karena situasi kuasa kegelapan yang diizinkan Tuhan untuk terjadi di tengah perjalanan kita. Atau mungkin karena kesalahan kita sendiri. Kan kita bisa saja langkah pertama benar, langkah kedua benar, langkah ketiga benar, langkah keempat kita salah, bisa saja. Karena kesalahan kita sendiri. Apa yang terjadi? Sesuatu yang buruk terjadi. Tapi Tuhan tetap menjaga dan melindungi saudara dan saya. Seperti dikatakan pada ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Siapa yang berjalan dalam lembah kekelaman? Daud. Aku yang berjalan. Bukan sekalipun Tuhan gembala yang baik itu memimpin aku masuk ke dalam lembah kekelaman. Tuhan gak pernah membimbing saudara masuk dalam lembah kekelaman. Ayat 1 dan 2 dan 3, iya. Ia membaringkan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ayat 3. Tapi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak dikatakan bahwa ia membawa aku ke dalam lembah kekelaman, tidak. Tuhan tidak pernah membawa saudara pada lembah kekelaman. Kalau saudara berada di lembah kekelaman, mungkin itu kesalahan saudara sendiri. Atau mungkin itu adalah kuasa kegelapan yang diizinkan Tuhan untuk terjadi di tengah-tengah perjalanan indah saudara. Tapi jangan khawatir, dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi pimpinan Tuhan itu akan otomatis bekerja. Bekerja saat kita mungkin salah jalan. Mungkin kita masuk dalam lembah kekelaman yang bukan pimpinan Tuhan. Atau mungkin seperti Ayub yang dikerjai oleh kerja kuasa kegelapan. Bukan karena kesalahannya dia, tapi otomatis perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan segera bekerja. Dikatakan di sana, sebab engkau besertaku. Tidak ada yang memanggil Tuhan untuk masuk menyertai kita di lembah kekelaman. Tapi karena kita sudah minta pimpinan Tuhan dan saat ini kita masuk dalam lembah kekelaman, maka engkau Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Enggak pernah kita minta Tuhan, jangan lupa ya, bawa gada Tuhan, bawa tongkat. Enggak pernah. Tapi dengan otomatis Tuhan itu akan menjaga kita, melindungi kita. Ingat, gada dan tongkat. Gada itu adalah untuk mengusir binatang buas. Jadi pada waktu gembala menggembalakan domba-domba, kadang-kadang ada binatang buas, ada beruang, ada serigala, itu diusir pakai gada, pentungi semua, itu diusir. Kalau tongkat adalah untuk mengarahkan domba-domba. Domba-domba jangan terlalu ke kanan, coba ke kiri sedikit. Nah, belok sini, itu diarahkannya pakai tongkat. Jadi ini adalah gambaran pimpinan Tuhan tetap terjadi. Makanya kalau saudara salah jalan, saudara tidak dibiarkan apa? Ayat firman Tuhan ngomong gimana? Kalau kamu jatuh, aku tidak dibiarkan jatuh tergeletak. Kenapa kok tidak dibiarkan? Atau kenapa kok sempet-sempetnya Tuhan menahan kita supaya kita tidak jatuh tergeletak? Karena Tuhan menyertai saudara. Kalau saudara disertai oleh Tuhan dan saudara kepleset, saudara disertai oleh anak saudara atau oleh orang tua saudara, oleh teman saudara, saudara kepleset hampir jatuh, teman saudara, hati-hati. Tentu saudara tidak akan, ya jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Sudah sempat jatuh, sudah kepleset, tapi tidak sempat tergeletak. Nah, karena Tuhan menyertai kita, maka tidak mungkin kita jatuh tergeletak. Saudara mungkin salah jalan, membuat bisnis saudara jatuh, membuat rumah tangga saudara jatuh, membuat hidup saudara jatuh, tapi enggak sampai tergeletak. Kenapa? Karena saudara berada dalam pimpinan Tuhan. Makanya saya katakan kita sangat membutuhkan pimpinan Tuhan ini. Masalahnya sekarang
Apakah Tuhan mau memimpin kita? Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Apakah Tuhan mau memimpin kita? Tidak. Tuhan itu menyediakan dirinya untuk memimpin saudara dan saya. Sehingga di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan bahwa Tuhan itu adalah terang dunia. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Lalu menyatakan begini, itu kan tentang menyatakan dirinya. Sekarang menyatakan tentang mereka yang mau mengikut Yesus. Mereka yang mau mengikut Yesus itu dikatakan pada ayat 12 tadi. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi di sini ada free will dari manusia untuk mau mengikut Yesus. Yesus adalah terang dunia, sudah ada di situ. Tapi kalau kitanya tidak mau mengikut Yesus, ya tidak mungkin kita masuk dalam terang itu, tidak mungkin kita berjalan dalam terang itu. Dikatakan tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Sehingga sesungguhnya kalau kita merasa perlu akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, itu bagaikan merasa perlu terang dalam kegiatan kita. Saudara mungkin tidak apa-apa kalau tidur dalam kondisi yang gelap. Mungkin lebih suka malah tidur dalam kondisi yang gelap sehingga mata saudara bisa istirahat betul-betul. Tapi ketika saudara bangun dan saudara akan melakukan kegiatan, saudara butuh apa? Terang. Saudara butuh terang untuk mencari peralatan saudara, perlengkapan saudara. Pekerjaan saudara perlu dikerjakan berdasarkan terang. Terang itu membuka pimpinan di dalam kehidupan kita. Tapi gelap itu menutup semua pimpinan. Kalau saudara sekarang berada di dalam satu ruangan dan ruangan itu gelap gulita, saudara tidak tahu mana pintu untuk keluar. Tapi kalau saudara berada dalam ruangan tertutup dan ruangan itu terang benderang, saudara akan tahu, oh itu pintu untuk keluar. Jadi terang itu membuka pimpinan. Sedangkan gelap itu menutup pimpinan. Tidak ada pimpinan di dalam gelap. Tapi di dalam terang ada pimpinan. Saya sudah pernah cerita rasanya. Saya pernah melayani di satu gereja kecil di tengah-tengah desa, mungkinnya kota kecil atau desa ya. Tapi saya perjalanan ke sana saya harus melewati pematang sawah. Di malam hari pematang sawah saya lihat ada orang di depan saya membawa obor dan menerangi perjalanan saya di atas pematang sawah. Saya lihat kiri kanan, waduh pematang sawah yang banyak airnya, banyak tanahnya yang basah dan sebagainya. Waduh saya kalau jatuh di sini lumayan ini. Pakaian saya bakal kotor nih padahal saya mau melayani. Bawa firman Tuhan di sana. Ya enggak apa-apa tapi Pak hati-hati aja Pak, ini kami tuntun pakai obor. Ya. Selama obor itu dekat dengan saya jalannya tidak lambat. Orang sesuai dengan langkahnya si pembawa obor, maka jalan saya terang terus. Tapi ketika saya rada ngelamun-ngelamun lihat kiri kanan, si pembawa obor tuh jalannya sudah lebih jauh. Saya sudah kehilangan mana yang harus saya injek nih. Pematang sawahnya mana yang harus saya injek. Karena saya sudah gelap gulita, tidak pilih. Yang saya lihat itu orang tadi sudah rada jauh dan terang di tempatnya dia, di tempat saya gelap gulita. Saya panggil-panggil dia, Pak tunggu dulu. Saya nggak tahu nih melangkah kemana, takutnya saya melangkah jebrot masuk ke dalam sawah, waduh celaka ini. Sepatu saya penuh dengan lumpur dan sebagainya. Orang tadi melihat, oh iya kembali dia. Dia balik jemput saya. Saya pikir saya keterlaluan bener ya, sampai orang ini baru balik dan menjemput saya. Tapi saya membutuhkan terang. Dan kalau saudara perlu terang itu, terang Yesus itu, maka saudara harus dekat dengan Yesus. Kalau saudara tidak dekat dengan Yesus ya jauh, terangnya ada. Ada enggak terangnya Yesus? Ada, tapi jauh di sana. Saya tidak bisa menangkap terangnya Yesus itu. Karena terangnya Yesus itu terlalu jauh di sana. Kenapa? Yang salah siapa? Siapa yang meninggalkan siapa ini? Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sebab dikatakan di sini pada ayat 12,
Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Jadi orang itu terserah mau mengikut Yesus atau tidak. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau mau mengikut Yesus. Makanya saya katakan kita harus dekat pada Yesus dan kita mengikut Yesus. Ini yang perlu kita lakukan. Berikutnya kita teruskan sedikit Yesaya 42 ayat 16. Apakah Tuhan mau memimpin kita? Yesaya 42 ayat 16. Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Mungkin orang buta itu tidak dicelikkan matanya oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Mungkin kita tidak jadi orang yang maha tahu. Di bulan awal Januari ini kita langsung diberi pengetahuan oleh Tuhan yang luar biasa. Jadi sepanjang bulan, sepanjang tahun 2023 ini, kita tahu apa yang terjadi, kita menjadi seorang cenayang yang sakti dan luar biasa. Tuhan berikan kemampuan itu pada kita, bisa enggak? Bisa, tapi Tuhan tidak mau lakukan itu. Jadi kita tetap dibiarkan buta terhadap tahun 2023. Tapi Tuhan katakan, aku mau memimpin orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Tahun 2023 ini jalan yang tidak kita kenal, karena kita belum pernah jalani. Tapi Tuhan mau memimpin kita dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Jadi kita akan dibawa oleh Tuhan berjalan di tahun 2023 ini sebagai jalan yang tidak kita kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Bagaimana kegelapan di depan saya ketika saya berjalan di pematang sawah itu bisa menjadi terang? Ya ketika si pembawa obor itu kembali datang kepada saya dan menerangi jalan saya. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Tanah yang berkeluk-keluk ini adalah tadi saya katakan membuang energi kita. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Jadi Tuhan mau membimbing kita. Tuhan mau memimpin kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa apakah Tuhan mau enggak ya memimpin saya. Tapi masalahnya, apakah kita mau tidak dipimpin oleh Tuhan? Itu masalah yang lebih besar. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Dikatakan di sini pada Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Artinya apa? Kalau Tuhan memimpin kita, maka Tuhan juga yang akan mengajar kita. Maka Tuhan juga yang akan menunjukkan jalan bagi kita. Maka Tuhan juga yang akan menasehati kita. Dan maka Tuhan juga yang akan mengawasi kita. Jadi pimpinan Tuhan itu isinya adalah pelajaran. Pelajaran bagi saudara dan saya. Pimpinan Tuhan isinya adalah petunjuk jalan. Ini yang harus kau tempuh. Jangan ke sini, berhenti di sini, stop di sini, jalan di situ. Nah, ini ada petunjuk jalan. Dan pimpinan Tuhan itu isinya nasihat. Nasihat apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Dan pimpinan Tuhan adalah mengawasi. Tuhan mengawasi kita bukan sebagai seorang sipir penjara yang sedang mengawasi kita sebagai orang yang bersalah, narapidana yang takutnya kabur jadi diawasi, bukan. Kita diawasi oleh Tuhan sebagai seorang seperti anak diawasi oleh ibunya. Jangan sampai ada yang bisa mencelakakan saudara dan saya. Tapi masalahnya kita mau enggak dipimpin oleh Tuhan? Dikatakan di sini, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal,
yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Supaya kita bisa dipimpin oleh Tuhan, kita harus peka, tanggap dengan pimpinan Tuhan. Jadi jangan sampai Tuhan memimpin kita masa bodoh, diam aja, tidak bereaksi apa-apa karena kita tidak peka, tidak tanggap dengan pimpinan Tuhan. Yusuf ketika itu tidur bermimpi, malaikat datang untuk menyuruh Yusuf, Maria dan bayi Yesus dibawa ke Mesir. Yusuf bangun tidur, capek, terus dia kerja lain atau dia nggak tanggap sama sekali dengan pimpinan Tuhan melalui mimpi itu. Maka akan terjadi hal-hal yang buruk. Tapi kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita harus peka, harus tanggap dengan pimpinan Tuhan. Sehingga tidak perlu mengalami tindakan keras dulu dari Tuhan, baru mau peka, baru mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Ini tindakan keras dari Tuhan. Tindakan keras dari Tuhan bisa macam-macam, bisa kecelakaan terjadi, bisa penyakit terjadi, bisa hal kerugian yang besar terjadi, bisa kondisi-kondisi sial yang dialami. Semua itu membuat, saya ini kok salah ya, saya harus mengikuti pimpinan Tuhan. Jangan seperti itu. Kita harus peka terhadap pimpinan Tuhan. Kita benar-benar harus tanggap, bereaksi dengan pimpinan Tuhan. Jangan sampai Tuhan hajar dulu pakai ikan monster laut yang besar menelan Yunus, baru Yunus sadar, iya ya gua salah. Nggak usah dikerasi oleh Tuhan, nggak seperti kuda atau bagal. Bagal ini anaknya antara kuda dan keledai ya. Kuda kawin sama keledai, anaknya bagal. Kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Enggak bisa cuma diomongin, kuda, bagal, udah ya tenang ya, kamu jangan terus kabur, kamu jangan terus berontak, kamu jangan terus rewel, kamu jangan ya, tenang ya. Enggak bisa, harus dicambuk, harus dikendalikan dengan tali les. Mulutnya harus dikendalikan dengan tali kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jadi jangan sampai dihajar Tuhan dulu baru dekat sama Tuhan. Ini seperti bagal nih. Dihajar dulu pakai tali kekang baru mau dekat. Kalau tidak dihajar nggak mau dekat. Kita bukan seperti itu. Supaya kita bisa dipimpin oleh Tuhan, kita harus apa? Peka. Peka, tanggap dengan pimpinan Tuhan. Sehingga tidak perlu mengalami tindakan keras dari Tuhan dulu. Untuk bisa dipimpin oleh Tuhan. Tuhan mau memimpin saudara dan saya. Apalagi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, mau menyerahkan hidup kita betul-betul bersandar pada Tuhan, kita hanya betul-betul mengandalkan Tuhan. Oh, Tuhan sungguh mau memimpin kita. Memimpin itu berarti apa? Berarti mengajari kita. Memimpin itu berarti apa? Menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Memimpin itu berarti apa? Ayat 8 tadi katakan, menasehati saudara dan saya dan mengawasi saudara dan saya. Jadi selalu kita berada dalam pemantauan yang melindungi kita, pemantauan Tuhan yang melindungi saudara dan saya. Dan itulah pimpinan Tuhan. Kita sangat butuh pimpinan Tuhan. Nanti berikutnya saya jelaskan bagaimana model pimpinan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Sekolah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Engkaulah buatku yang menopangku. Mari kita bangkit berdiri. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, Peganglah tanganku, jangan lepaskan. lepaskan. Kaulah harapan dalam Sekali hidupku. lagi kita katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku, pertolonganku datang dari-Mu. Tuhan. Peganglah tanganku, Peganglah tanganku, jangan lepaskan. jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa di dalam surga, sebagaimana Musa sungguh-sungguh memohonkan akan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan padang gurunnya, kami juga sangat membutuhkan pimpinan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, khususnya di dalam tahun yang baru ini. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi dan bagaimana caranya kami menjalaninya. Tapi Tuhan, Engkau yang menyertai kami, karena Engkau yang memimpin kami, Engkau yang mengajari kami, karena Engkau yang memimpin kami, Engkau yang melindungi kami, karena Engkau yang memimpin kami, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami, karena Engkau yang memimpin kami. Pimpin kami ya Bapa, pimpin kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Pimpin kami di dalam kehidupan pribadi kami, pimpin kami dalam kehidupan rumah tangga kami, pimpin kami dalam kehidupan keluarga kami, pimpin kami dalam kehidupan pekerjaan, karir, tugas, tanggung jawab, bisnis, dan studi kami. Pimpin kami dalam pelayanan kami, pimpin kami Tuhan dalam kesehatan kami, pimpin kami dalam semua hal di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh Tuhan hanya mengharapkan pimpinan-Mu. Tolong ya Bapa, kasihanilah kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpuji-puji nama Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan kepada kita semua.
nanti setelah ibadah ini saya minta waktu pada saudara sekalian untuk tinggal sebentar karena akan ada penjelasan dari Ibu Mary tentang tabungan rumah Tuhan. Dan juga setelah Ibu Mary nanti menjelaskan tentang tabungan rumah Tuhan, akan ada evaluasi tentang pelayanan tahun 2022, sehingga diharapkan semua aktivis, pengerja, dan semua pelayan Tuhan itu bisa hadir untuk mengevaluasi tahun 2022 dan menyiapkan diri kita untuk masuk menjalani tahun 2023 ini. Lalu pengumuman yang lain adalah hari ini ada Natal Anak Sinode melalui Zoom jam 4 sore. Bagi saudara yang ingin mengikutinya bisa nanti minta link Zoom-nya dari Ibu Heni. Ini Natal Anak Sinode jam 4 sore nanti. Ya. Bagi saudara yang mungkin tidak ada anak kecil di rumah itu mau ikut lihat juga nggak masalah ya. Mau lihat tahu gimana sih Natal Sinode, boleh. Saya yakin kalau kita ikut pasti kita juga terima berkat dari acara Natal itu. Di warta ada tertulis hadirilah perayaan Natal Sinode. Ini bukan Natal anak, kalau ini Natal umum ya, Natal Sinode secara umum. GPKDI bersama seluruh pejabat gerejawi dan jemaat secara nasional. Temanya adalah jangan takut, Tuhan besertamu. Dibawakan oleh Bapak Pendeta Heri Winowoda MTH pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 jam 6 melalui Zoom. Jam 6 melalui Zoom. Itu pengumuman agak salah sedikit, ada tertulis jam 19, tapi jam 19 maksudnya Indonesia bagian tengah ya. Ini melalui Zoom jam 18 Indonesia bagian barat di kita ya. Karena ini seluruh Indonesia jadi jamnya agak lain. Hadirilah persekutuan The Lantern dalam acara nanti sore ada persekutuan The Lantern tapi lewat Zoom tentang membahas tentang bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang baru. Nanti saya akan pimpin, ini merupakan diskusi yang akan saya pimpin nanti sore pada Zoom. Tapi persekutuan The Lantern minggu depan let's discuss tentang stres, dibawakan oleh Pak Junius Gulo, Evangelis Junius Gulo. Jadi ini onsite ya, onsite pada hari Minggu tanggal 22, jamnya setelah ibadah. Marilah bergabung dalam barisan pendoa GPKDI Tabernakel Kasih. Bagi saudara yang ingin melayani melalui doa, saudara daftarkan diri saudara ke Ibu Heni, nanti akan dikumpulkan mereka yang terbeban untuk menjadi pendoa, berdoa untuk segala sesuatu sehubungan dengan GPKDI Tabernakel Kasih. Lalu kita harus lebih serius dalam mengikuti ibadah kebaktian raya, live streaming, acara Zoom memahami ayat-ayat Alkitab menjelang masa-masa terakhir dari akhir zaman ini. Ya, bila mengetahui ada teman atau saudara atau keluarga kita segereja yang mulai tidak serius dalam mengikuti ibadah, kita perlu mengingatkan dan mengajaknya untuk kembali serius dan mengikuti ibadah di GPKDI Tabernakel Kasih. Tapi kitanya sendiri harus serius ya, jadi ngajak orang lain kita sendiri yang nanti kendor, jangan ya. Ya, saya undang juga bagi saudara yang ingin ikut Zoom Jumat memahami ayat-ayat Alkitab, bergabunglah pada hari Jumat jam 7 malam. Link Zoom-nya sudah ada di Ibu Heni ataupun nanti saudara bisa tanya juga. Kebaktian anak kata dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu kecuali hari Minggu pertama. Jadi sekarang juga ada nih di Viola 3 ya, kebaktian anak. Ajaklah anak-anak saudara ataupun mungkin keponakan ataupun mungkin anak tetangga juga boleh. Yang penting mereka bisa dibagi berkat Tuhan melalui acara kebaktian anak Tabernakel Kasih. Ya, saya rasa itu saja. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan.
Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer bank yang nomor rekeningnya tertera di layar atau di akhir ibadah. Mari memberikan yang terbaik. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dunia takkan sanggup untuk berikan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh beribadah dan Engkau Bapa di dalam surga hadir di tengah-tengah kami dalam rupa firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar itu boleh benar-benar menuntun kehidupan kami, membuat kami menyadari betapa perlunya kami menerima atau mendapatkan pimpinan Allah. Tolong pimpin hidup kami ya Bapa, karena kami tahu hanya di dalam pimpinan-Mu maka hidup kami akan selalu mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, dan pada akhirnya kami akan menikmati surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bapa dalam surga, jemaat-Mu menyampaikan persembahan, baik yang dibawa di dalam kantong persembahan saat ini maupun yang ditransfer melalui bank. Terimalah semua persembahan ini ya Bapa, sucikan, kuduskan, layakkanlah persembahan ini, agar persembahan ini boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Berkati mereka yang sudah memberikan persembahan. Tuhan balas dengan berkat Tuhan lipat kali ganda, berkelimpahan dalam kehidupan mereka, jauh lebih besar dari apa yang mereka sudah korbankan dalam persembahan mereka. Tuhan Bapa dalam surga, kami musrahkan akan hidup kami masing-masing di dalam tangan Tuhan. Tetap pimpin kami ya Bapa, pimpinlah GPKDI Tabernakel Kasih ini, dan berikanlah kepada kami petunjuk-Mu Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan. Program-program apa yang harus kami jalani dan apa yang harus kami lakukan di dalam tahun 2023 ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan pemilihan umum yang akan datang. Tolong ya Bapa agar semuanya boleh berada di dalam penguasaan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan sangat baik dan benar-benar menjadi berkat bagi negara kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden dan semua jajaran
menteri dan seluruh yang bertugas atau memegang pemerintahan ini. Tuhan pimpin sehingga mereka boleh benar-benar diberi hikmat yang datangnya dari Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami tetap menantikan Tuhan agar pintu penginjilan tetap terbuka lebar bagi penginjilan bagi bangsa kami Indonesia ini, dan biarlah banyak orang dari bangsa kami Indonesia boleh bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa. Sekarang kami membuka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang dan membawa kita masuk ke dalam surganya yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita bersatu teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.